تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak kami amalkan, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengarkan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sangat banyak, bahkan tidak terputus. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dalam kehidupan ini. Meskipun banyak di antara kita yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri sebaik mungkin adalah nikmat hidup. Karena kita hidup ini, kita bisa beribadah. Karena kita masih hidup, kita bisa beramal saleh. Karena kita masih hidup, kita bisa membantu orang lain, bisa berbuat kebaikan-kebaikan untuk bekal kita setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Sebab bagaimanapun jemaah sekalian, kehidupan yang saat ini kita jalankan sebenarnya tidak lama, alias sebentar. Saking sebentarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti seorang pengendara, karakib dhalla tahta syajarah, seperti pengendara yang berteduh sebentar di bawah pohon. Thumma raha, kemudian dia rehat, istirahat sejenak, wa tarakaha, dan meninggalkan tempat tersebut. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan ini sangat cepat berlalu, ya. Dan sering saya sampaikan, cobalah kita berpikir melompat 30 tahun yang akan datang. Mungkin di antara kita yang sekarang umur 50, 60, 30 tahun yang akan datang mungkin sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat kabar duka, ya, kabar yang menyedihkan kita sebagai umat Islam tentunya, dari seorang syekh, ya,
yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju tempat yang lebih baik, berpindah kepada tempat yang tidak ada fitnah, berpindah kepada tempat yang tidak ada ujian, yaitu akhirat. Dan juga kemarin kita sempat dikagetkan ya, dikejutkan oleh satu berita yang trending di YouTube Indonesia, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya ya. Jadi kematian itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan bagi orang beriman ya. Kapanpun, dimanapun, dan siap napa badan? Bukan hal yang menakutkan sebenarnya, karena kematian itulah kita pindah kepada alam yang tidak ada fitnah, kepada alam yang kita tidak capek di alam itu, kalau kita di dunia ini banyak melakukan amal soleh. Jadi jemaah sekalian, bukan hal yang menakutkan kematian itu bagi orang beriman. Makanya jangan takut kepada kematian, karena orang takut dan tidak takut itu sama-sama akan mati. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup ya, Allah banyak mempertontonkan kepada kita semua yang masih hidup ini. Allah pertontonkan kepada kita orang yang meninggal dunia, orang yang kelihatannya sehat tapi meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia itu rata-rata berumur 50 tahun belakangan ini ya. Terakhir kemarin ada adiknya Profesor Bisri, mantan rektor UB, adiknya, suami istri meninggal dunia ya. Suaminya meninggal jam 11, istrinya meninggal jam 2 dini hari ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa sewaktu-waktu kita akan seperti mereka ya. Ada kalanya kita inilah yang diumumkan telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan pada hari sekian, pada jam sekian, hari ini, tanggal ini. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, maka isilah kehidupan ini dengan memperbanyak amal saleh. Salah satu amal saleh yang mulia untuk mengisi hari-hari kita, mengisi waktu kita adalah Al-Quranul Karim. Terlebih bagi jemaah sekalian yang sudah pensiun, yang sudah tidak ada lagi apa yang harus dilakukan dari urusan dunia ini, maka isilah waktu-waktunya, isilah hari-harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Semoga kita istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertemuan pada malam hari ini kita akan membaca, memahami surah Al-Baqarah ayat 41, karena pekan kemarin kita mengakhirinya sampai ayat 40. Seperti biasa, mari sama-sama kita membaca ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Awwala ini ada huruf waw yang bertasydid. Cara bacanya dikejut ya, tanpa dipanjangkan. Kalau dipanjangkan maka salah. Contohnya begini. Wala takunu awwala kafirin bih, awwala kafirin bih. Nah, seharusnya dikejut, pendek ya. Wala takunu awwala kafirin bih, wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, huruf ya-nya sama ya. Ya-nya dikejut tanpa dipanjangkan. Wa iyaya fattaqun. Sama-sama. Wa iyaya fattaqun.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang saya turunkan, kata Allah, yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian wahai Bani Israel menjadi orang pertama atau kaum pertama yang kafir, ingkar terhadap Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual atau menukar bi ayati, ayat-ayatku, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, yaitu dengan dunia. Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian bertakwa. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji hanya ayat 41, sebab ada banyak hal yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian berkaitan dengan ayat ini. Pertama, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat erat, karena ayat ini masih perintah yang ditujukan oleh Allah secara khusus kepada Bani Israel. Pada ayat 40 ada 3 perintah yang Allah tujukan kepada Bani Israel. Masih ingat? Perintah pertama apa? Mengingat nikmat, yang ayat 40. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 41 demikian pula berisi perintah dan juga berisi larangan, ya, yang ditujukan kepada Bani Israel. Dalam ayat 41 ini ada 2 perintah dan ada 2 larangan, ya. Perintah pertama yaitu perintah beriman yang ditunjukkan oleh ayat wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian kepada Al-Quran yang saya turunkan. Kemudian yang kedua, perintah bertakwa yang ditunjukkan oleh ujung ayat wa iyaya fattaqun, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah. Di dalam ayat ini juga ada 2 larangan. Pertama, larangan ingkar terhadap Al-Quran ditunjukkan oleh ayat wala takunu awwala kafirin bih. Kemudian larangan menukar ayat-ayat Al-Quran atau syariat Allah thamanan qalila, dengan keuntungan dunia. Itulah 2 perintah dan 2 larangan yang akan kita bahas di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, dan berimanlah. Allah memulai ayat 41 ini dengan huruf waw. Masih ingat waw apa namanya ini? Ya ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, ini waw apa namanya? Masih ingat? Ini sering saya sampaikan. Namanya waw ataf, ya. Fungsinya adalah untuk menghubungkan pembahasan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Artinya ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, dengan ayat 40. Wa aminu, dan berimanlah kalian. Perintah beriman dalam ayat ini secara khusus ditujukan kepada Bani Israel. Bima anzaltu, terhadap apa yang saya turunkan. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Kalimat saya turunkan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan Nabi Muhammad, bukanlah karangan Nabi Muhammad, bukan hasil khayalan Nabi Muhammad, tapi murni firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa aminu bima anzaltu."
berimanlah kalian terhadap apa yang saya turunkan. Yang saya turunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu tidak beriman kepada Al-Quran. Dia tidak percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perintahnya beriman kepada Al-Quran, bukan beriman kepada Allah? Bukankah pertama itu beriman kepada Allah? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi pertama iman kepada Allah. Namun dalam ayat ini perintah imannya bukan kepada Allah, tapi kepada Al-Quran. Karena jemaah sekalian, sebenarnya Bani Israel itu percaya, beriman kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka sebenarnya percaya bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran bukan karena faktor Al-Quran itu sendiri boten, tapi karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi faktor yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Al-Quran itu karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bani Israel ini sangat dengki kepada Nabi Muhammad dan sangat dengki kepada orang-orang Arab, sebab mereka menunggu-nunggu Nabi terakhir itu dari kalangan mereka, dari Bani Israel. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak Nabi terakhir itu dari Arab. Ya. Ketika Nabi terakhir itu dari Arab, maka apapun yang diturunkan kepada Nabi terakhir itu Bani Israel tidak percaya. Seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada golongan mereka, mungkin mereka akan percaya. Jadi Bani Israel itu tidak percaya kepada Al-Quran, ya, bukan karena faktor ideologi, bukan karena Al-Quran itu berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil, ya, tapi karena faktor nopo, dengki, ya, karena faktor dengki. Maka sifat dengki ini jemaah sekalian, sifat yang melekat kepada Yahudi. Ya. Sekarang kan orang Israel itu menyerang Palestina, karena mereka memang tidak terima kalau tanah Palestina itu dimiliki oleh orang-orang Palestina. Ya. Mereka ingin tanah Palestina itu dimiliki oleh orang Israel. Baik. Jadi dengki ini sifat yang melekat kepada Yahudi. Sampai Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Ahlul kitab Yahudi, mereka ingin agar kalian wahai umat Islam kembali menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka memiliki sifat hasad, dengki dalam diri mereka. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Mereka dengki kepada apa yang Allah berikan kepada Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi jemaah sekalian, dengki ini karakternya orang Yahudi. Maka hati-hati dengan sifat dengki, ya, hati-hati dengan sifat dengki. Dengki itu dalam pengertian ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu pertama. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, dia ingin keimanan para sahabat hilang sehingga berubah menjadi kafir. Ya. Atau yang kedua, busuk hati atau tidak baik hati ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ya. Misal tetangga mendapatkan nikmat, ya, hartanya banyak, hatinya sesak, ya, hatinya sempit, hatinya tidak senang. Ini bagian daripada dengki. Maka hati-hati dengan sifat ini. Padahal orang itu kan sudah punya
porsi kebahagiaan masing-masing ya. Ya, sudah punya porsi kebahagiaan masing-masing. Kenapa kita harus tidak nyaman? Kenapa kita harus tidak senang? Kenapa kita harus sakit ya, sempit hati ketika melihat orang lain sukses? Baik, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ingin posting jangan posting kesuksesan panjenengan. Karena sifat manusia itu tidak senang ketika melihat orang lain sukses ya. Kalau postinglah yang baik-baik ya. Posting hadis Nabi, posting doa dan seterusnya. Jangan posting ketika panjenengan ada di suatu tempat yang indah. Jangan posting ketika suatu tempat yang mewah, sehingga mungkin akan membuat sebagian orang sempit hatinya melihat statusnya panjenengan. Baik. Ya. Bukan berarti panjenengan tidak boleh memposting yang mewah-mewah, silahkan ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menjaga hati saudara kita supaya tidak sempit hati ketika melihat kesuksesan orang lain. Maka sifat dengki, tidak enak hati, ya sempit hati ketika melihat kebahagiaan, kenikmatan orang lain, ini sesungguhnya sifat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu Allah mengajarkan satu doa kepada kita untuk kita baca agar terhindar dari sifat dengki. Doanya ada di Quran surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami dengan iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini ghillan, dengki ya, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Jadi jemaah sekalian, hati-hati dengan sifat dengki. Karena kalau kita sudah dengki kepada seseorang, kita tidak akan mau menerima kebaikan yang disampaikan oleh orang tersebut. Demikian pula orang-orang Bani Israel, Yahudi. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran bukan karena Al-Quran itu sendiri boten, tapi karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor yang membuat mereka tidak beriman itu adalah faktor dengki. Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu turun membenarkan kitab yang ada pada kalian. Hati-hati memahami ayat ini. Karena sebagian kelompok mereka, Yahudi, Nasrani itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri membenarkan kitab mereka. Yang dimaksud adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka yang tidak dirubah oleh mereka. Ingat itu. Kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka dan tidak dirubah oleh mereka. Adapun kitab yang sudah dirubah oleh mereka direvisi, ya. Kitab suci direvisi. Baik. Biasanya buku yang direvisi itu. Kalau kitab suci tidak ada revisi. Nah, kalau ada kitab suci direvisi itu bukan kitab suci. Baik. Jadi kitab Taurat, Injil yang sudah direvisi, yang sudah dirubah oleh mereka, maka tidak berlaku ayat ini untuk membenarkan kitab tersebut. Ya. Yang dimaksud adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang Allah turunkan kepada kalian dan kepada nabi kalian, dan nabi kalian menyampaikannya kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, Al-Quran itu datang bukan untuk menyalahi kitab-kitab sebelumnya, boten. Ya. Al-Quran datang untuk membenarkan, memperjelas isi kitab-kitab sebelumnya. Karena memang para nabi itu memiliki tugas yang sama. Tugasnya sama. Tugasnya sama-sama menyampaikan prinsip tauhid dan syariat. Sama tugasnya. Sama-sama menyampaikan tauhid, sama-sama menyampaikan syariat. Mungkin secara praktek ada yang berbeda, itu wajar. Karena kondisi umatnya berbeda, ya. Kalau secara prinsip sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengajarkan syariat,
dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara praktek berbeda, itu hal yang wajar. Kita ambil contoh misalnya salat. Praktek salat pada umatnya Rasulullah dan umat-umat terdahulu itu berbeda tentunya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa umat terdahulu itu salatnya adalah cukup dengan sujud. Ada yang mengatakan cukup dengan ruku dan sujud, tanpa ada takbir, tanpa ada Al-Fatihah. Kemudian praktek puasa juga secara prinsip sama-sama menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tapi prakteknya mungkin berbeda. Ya, mereka prakteknya seperti puasanya Nabi Zakaria, yang kemudian diamalkan oleh Sayyidah Maryam. Puasanya itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan bicara. Jadi puasa yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad ini puasa yang ringan sebenarnya dibandingkan puasa umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kalau puasa kemudian dia bicara saat puasa, maka puasanya batal, Pak. Batal. Puasanya batal. Tapi kita walaupun puasa bicara sebanyak mungkin, puasanya tidak batal, ya. Kecuali bicara sambil minum TS, itu baru batal, ya. Baik. Jadi secara praktek memang ada yang berbeda, tapi secara prinsip sama. Ya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada syariat perang, di zaman Nabi juga ada syariat perang. Bedanya dulu harta rampasan dalam perang itu diharamkan. Tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW harta rampasan itu dihalalkan. Baik. Dulu ada pernikahan, di zaman Nabi juga ada syariat pernikahan. Cuman prakteknya berbeda. Dulu boleh menikahi saudara kan di zaman Nabi Adam. Nah, kemudian turun ke bawah boleh menikahi dua bersaudara sekaligus. Di syariat Nabi tidak boleh. Baik. Bahkan kalau kita berbicara sarana itu sangat banyak perbedaan. Bukan hanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang ini secara sarana udah banyak perbedaan dalam menjalankan syariat. Ya, saya contohkan yang simpel. Di zaman Nabi itu azan di masjid apa di luar masjid? Azannya di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar, di mana? Di bukit kan? Supaya suaranya kedengaran. Ketika hayya 'alal shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah sunnah menghadap kiri, supaya orang yang sebelah kanan dan kiri itu mendengar juga. Nah, sedangkan orang sekarang adzannya di mana? Di dalam masjid kan? Itu di dalam kan? Artinya secara praktik sudah menyalahi sunnah, ya kan? Sunnahnya di luar. Sedangkan qomat itu sunnahnya di dalam. Baik, sunnahnya di dalam qomat itu. Makanya qomat itu akhfad minal adzan, harus lebih rendah daripada azan. Ya, lebih rendah sehingga sebagian masjid termasuk juga di sini, ya, ketika qomat tidak pakai mic, ya. Ini sebenarnya ada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Jadi secara praktek di zaman Nabi itu azannya di luar, sedangkan kita azannya di mana? Di dalam kan? Cuman secara prinsip dan tujuan sama. Tujuan sahabat Bilal itu azan di luar, naik ke bukit apa tujuannya? Supaya kedengaran kan? Nah, sekarang yang di luar bukan orangnya, tapi tuanya yang di luar, ya kan? Nah, kita cukup bahkan tanpa menghadap ke sebelah kanan dan kiri pun suaranya sudah menyebar kemana-mana. Jadi memang secara sarana ada banyak perbedaan. Bahkan di dalam syariat Nabi Muhammad itu sendiri juga ada perbedaan jemaah sekalian. Kita ambil contoh juga praktek azan. Azan itu kalau pendapat Imam Syafi'i sebenarnya bukan 15 kata, tapi 19 kata dalam prakteknya mazhab Syafi'i. Tapi dalam praktek mazhab Hanafi dan Maliki itu 15 kata. Nah, orang Indonesia ini banyak mengaku sebagai bermazhab
Syafi'i, tapi praktek amaliyahnya banyak yang bermazhab lain sebenarnya. Seperti azan. Azan itu kalau mazhab Syafi'i berapa kata? 19 kata. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu diulang 4 kali. Ya. Prakteknya begini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang biasa azan di sini? Hah? Besok subuh azan kayak gini ya. Biar bangun orang. Ini azannya kok aneh. Kalau ada orang yang menentang, suruh datang ke rumah. Bercanda ya. Jadi itu azan. Memang dalam segi sarana dan syariat ya, ada sedikit perbedaan tapi tujuannya sama ya, tujuannya sama. Maka antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka punya prinsip yang sama, yaitu sama-sama mengajarkan tauhid. Oleh karena itu tidak masuk akal orang Yahudi atau Bani Israel itu tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tidak menyalahi kitab mereka, justru membenarkan kitab mereka. Kata Allah, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada sejarah Al-Quran, yang pertama kali kafir itu orang Arab atau orang Yahudi. Nah, secara tindakan ya, yang pertama kali kafir itu orang Arab. Karena pertama Al-Quran turun di Mekah. Ya, turun di Mekah. Ketika itu pertama kali yang ingkar Abu Jahal. Berarti jelas secara tindakan yang pertama kali ingkar itu adalah orang Arab. Tapi dalam ayat ini Allah menegur, Allah mengingatkan Bani Israel, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan mereka orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran? Karena mereka orang yang pertama kali tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang benar. Mereka orang yang pertama kali tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, sehingga disebutkan dalam tafsir Mafatihul Ghaib ya. Saya bacakan redaksinya, Bapak Ibu. Kaifa ju'ilu awwala man kafara bihi wa qad sabaqahum ilal kufri bihi musyrikun al-Arab. Bagaimana mereka dijadikan orang yang pertama kali kafir, padahal sebelum mereka itu adalah orang-orang musyrik Arab yang kafir terhadap Al-Quran. Adapun jawabannya kata Imam Ar-Razi, anna hadza ta'rifun bi annahu kana yajibu ay yakunu awwala man yu'minu bihi li ma'rifatihim bihi wa bi sifatihi. Karena orang-orang Yahudi itu orang yang pertama kali mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Sebelum orang Arab itu sendiri tahu. Mereka Yahudi orang yang pertama kali mengetahui bahwa Al-Quran itu firman Allah, sebelum orang Arab mengetahui. Sehingga ketika mereka kafir, ketika mereka ingkar terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad, Allah katakan merekalah orang yang pertama kali ingkar. Maka Allah tegur dalam ayat ini, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap Al-Quran. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku thamanan qalila, dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku. Firman ini jemaah sekalian saat turun ditujukan kepada Bani Israel,
khususnya kepada pemuka-pemuka Bani Israel, tokoh agama Yahudi, di mana saat itu mereka menyampaikan fatwa. Lalu ketika mereka menyampaikan fatwa, mesti mereka ulama-ulama ini mendapatkan upeti, ya, upeti dari masyarakat-masyarakatnya. Sekali menyampaikan fatwa maka diberikan upeti. Ini sebagaimana riwayat Imam Ibnu Abbas. Kata Imam Ibnu Abbas, inna ru'usa al-Yahudi mithla Ka'ab bin Ashraf wa Huyai bin Akhtab. Sesungguhnya tokoh-tokoh Yahudi seperti Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab, kanu ya'khuduna min fuqara'il Yahudi al-hadaya. Mereka mengambil dari orang-orang miskin al-hadaya, upeti. Saat mereka menyampaikan fatwa, maka masyarakat itu diwajibkan memberikan upeti, memberikan hadiah, ya. Wa alimu annahum law ittaba'u Muhammadan lang qata'at anhum tilkal hadaya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka mengetahui kalau orang Madinah ini ikut Nabi Muhammad, maka saya tidak lagi dapat upeti, tidak lagi dapat hadiah. Oleh karena itu tokoh-tokoh Yahudi menyarankan dan melarang mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan informasi tentang kenabian Rasulullah di dalam kitab mereka ditutupi oleh mereka, justru mereka ganti dengan nama yang lain. Oleh karena itu Allah mengecam, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku atau menukar ayat-ayatku. Kalian sembunyikan ayat-ayatku, kata Allah. Kalian sampaikan ayat-ayatku thamanan qalila, hanya untuk mendapatkan thamanan qalila, harga yang murah, ya, nilai yang murah, yaitu dunia. Dunia ini Bapak Ibu, sebanyak apapun, ya, semewah apapun, tetap Allah katakan thamanan qalila, sedikit, ya, sedikit. Ya, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat atau dibandingkan dengan kesengsaraan di akhirat. Kalau kita mendapatkan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia ini sangat sedikit. Demikian pula kalau kita mendapatkan kenikmatan dunia dengan cara yang tidak halal, panjenengan membangun sebuah bisnis besar tapi dengan cara riba, ingat-ingat, kenikmatan dunia yang panjenengan dapatkan itu sangat sedikit dibandingkan kesengsaraan yang Allah akan berikan di akhirat. Maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Allah akan datangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat, yang paling bahagia hidupnya di dunia. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan satu jarinya ke dalam neraka. Setelah itu diangkat. Setelah diangkat, lalu Allah berkata kepada orang yang hidupnya suatu di dunia paling nikmat, paling bahagia. Apa kata Allah? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apa kata dia? Fabi izzatika la ya Rabb. Dengan keagunganmu saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini saking dahsyatnya azab neraka. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, sehebat-hebatnya nikmat dunia ini, kalau kita mencarinya dengan cara yang haram, maka dia akan sedikit, bahkan tidak terasa sama sekali dibandingkan kesengsaraan yang Allah akan berikan di akhirat. Demikian pula jemaah sekalian, pada hari kiamat nanti Allah datangkan orang yang paling sengsara hidupnya sewaktu di dunia. Ya, paling sengsara. Tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya dibandingkan dia. Lalu Allah datangkan dan Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan jari telunjuknya ke dalam surga. Jari telunjuknya masuk dalam surga. Belum orangnya, masih jari telunjuknya. Setelah itu dikeluarkan. Lalu Allah berkata kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesulitan? Orang yang tadi
paling merasakan kesulitan sewaktu hidup di dunia itu, dia berkata, demi Allah, demi zatmu yang maha agung, saya sama sekali tidak pernah merasakan kesulitan. Jadi nikmat akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih indah dibandingkan nikmat dunia. Maka rugilah orang yang mencari kehidupan dunia ini hanya untuk hidupnya di dunia. Tapi beruntunglah orang yang mencari dunia ini untuk kehidupannya setelah ini, yaitu kehidupan akhirat. Karena dunia ini sangat sedikit nilainya, maka Allah gambarkan dengan thamanan qalila. Thamanan qalila, ya, harga yang sedikit. Ini tidak menjadi dalil jamaah sekalian bahwa mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran itu tidak boleh. Ini tidak, ya. Ini bukan dalilnya. Yang dimaksud ini adalah orang Yahudi menutup-nutupi Taurat, tidak disampaikan kepada kaumnya karena mereka khawatir umatnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun mengambil upah ketika panjenengan mengajarkan Al-Quran, mengambil upah, boleh saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sebaik-baiknya upah kamu membacakan ayat Al-Quranul Karim. Boleh saja jemaah sekalian, ya. Menurut pendapat Imam Hanafi, menurut pendapat Imam Ahmad, menurut pendapat Imam Syafi'i, boleh saja, ya. Wa iyaya fattakun, dan kepadakulah fattakun, hendaklah kalian bertakwa. Hendaklah kalian takut kepadaku. 2 kali Allah perintahkan takut. Pertama di ayat 40, wa iyaya farhabun. Yang kedua di ayat 41, wa iyaya fattakun. Dan kepadakulah kalian takut atau bertakwa. Kenapa Allah perintahkan takut? Karena orang takut itu biasanya tunduk, ya kan? Kalau ada anak yang takut kepada orang tuanya, apapun yang dilarang oleh orang tuanya dan apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya pasti diikuti, ya. Demikian pula ketika kita merasa takut kepada Allah, punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, pasti akan kita ikuti, jemaah sekalian. Inilah pentingnya khasyah. Ya, pentingnya kita punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaibi, saat sendirian. Kalau takut ketika banyak orang itu wajar. Khusyuk ketika banyak orang yang melihat itu wajar. Yang sangat istimewa itu ketika kita takut kepada Allah bil ghaibi, saat sendiri. Maka mesti kita ini harus punya waktu pribadi dengan Allah. Kapan itu? Sepertiga malam. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi kunci kita mendapatkan ampunan Allah, kunci kita mendapatkan pahala yang besar itu, kunci pertama adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah, ini kisah nyata yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Kita harus percaya dengan kisah ini jemaah sekalian. Karena yang menyampaikan kisah ini adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya bahwa zaman dulu ada salah seorang Bani Israel yang selalu berbuat dosa dan hidupnya selalu diisi dengan maksiat. Tapi dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah SWT, ya. Karena dia merasa banyak berbuat dosa, kemudian ketika dia sakit parah, dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati, tolong bakar jenazah saya. Dibakar, Pak. Maka sebagian agama ada yang membakar jenazah, kan? Nah, tapi tujuannya beda itu, ya. Kalau agama apa yang membakar itu? Hindu, ya. Itu tujuannya supaya tidak dibakar lagi di hari kiamat, di akhirat, menurut pemahaman mereka. Tapi yang dikisahkan oleh Nabi ini, dia minta dibakar tujuannya karena takut kepada Allah, takut dibangkitkan karena banyak dosa. Jadi dia berpesan,
kalau saya meninggal, tolong kalian bakar mayat saya sampai menjadi abu. Lalu abunya kalian buang di dua arah, satu ke lautan, satu lagi ke daratan. Ditanya oleh keluarganya, kenapa kamu ingin mayatnya demikian? Kata dia, saya takut dibangkitkan dan diazab oleh Allah karena saya banyak dosa. Karena dia berwasiat demikian, maka setelah meninggal dunia dibakar oleh keluarganya, dibakar sampai menjadi abu sesuai perintah. Sebagian abu dibuang ke lautan, sebagian abu dibuang ke daratan. Lalu setelah abunya dilempar ke dua arah, Allah perintahkan malaikat untuk mengumpulkan abu itu. Dikumpulkan jadi satu, lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Dihidupkan lagi oleh Allah SWT. Lalu Allah bertanya, hai fulan, kenapa kamu melakukan demikian? Apa jawaban dia? Ya Allah, hamba takut kepadamu. Hamba banyak dosa. Hamba takut dibangkitkan dan disiksa. Hamba banyak dosa. Lebih baik hamba menjadi debu, tidak dibangkitkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena kamu takut kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi kunci mendapatkan ampunan Allah itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ujung ayat ini Allah perintahkan Bani Israel secara khusus dan Allah perintahkan kita secara umum untuk bertakwa, untuk takut kepada Allah. Wa iyaya fattakun, dan kepadakulah fattakun, hendaklah kalian takut, bertakwa. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.